Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan dan pertolongannya kepada kita selalu, sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam keadaan lancar dan sukses. Saudara sekalian, kali ini kita akan ikut urung rembuk pada hiruk pikuknya berita atau hal-hal yang diberitakan, diperdebatkan di media sosial, baik di Twitter, di YouTube, bahkan di media-media online. Hal yang paling 2-3 hari belakangan ini yang paling banyak menjadi trading topik ya. Minggu inilah itu yang pertama adalah soal gelaran kegiatan Formula E di Jakarta beberapa waktu yang lalu, yang kemudian membuat nama Gubernur DKI itu menjadi trending topik di dalam negeri, di hampir seluruh kalangan masyarakat, bahkan di dunia internasional. Karena kegiatan itu ditonton oleh kurang lebih dari 150 negara di dunia, warganya, dan disiarkan secara langsung. Bahkan kegiatan Formula E itu kemarin di Ancol di Jakarta itu diliput langsung oleh sekitar 300 lebih wartawan dalam maupun luar negeri. Itu yang kemudian melambungkan nama Gubernur DKI Dr. Anies Baswedan di berbagai media, di Twitter dan di media sudah menjadi dan hingga hari ini bahasan tentang itu masih hangat. Yang kedua adalah setelah itu, 2 hari setelah gelaran gelaran Formula E itu, tiba-tiba ada deklarasi ya, yang mengatasnamakan sekumpulan orang yang mendukung Anies Baswedan, tapi mengatasnamakan FPI, yang organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap radikal lah, banyak melanggar hukum dan sebagainya, sehingga dibubarkan. Dan ini kemudian mereka mengambil bentuk pakai pakaian kayak FPI, jubah-jubah begitu, tapi mereka sesungguhnya bukan orang FPI, yang kemudian diketahui bahwa mereka adalah massa bayaran. Kemudian juga banyak perempuan yang dipakaikan jilbab gitu ya, kerudung, baju panjang yang warna putih-putih, kemudian dimobilisir dan memberi deklarasi untuk Anies Baswedan sebagai capres yang akan datang. Jadi sebetulnya ini upaya untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan, karena supaya di framing bahwa Anies Baswedan ini banyak orang-orang yang banyak organisasi seperti Front Pembela Islam yang sudah dilakukan pemerintah itu berada di belakangnya Anies Baswedan, atau karena nama FPI itu dianggap radikal dan lain sebagainya, sehingga kalau mereka yang mendukung merusak citra Anies, bahwa Anies melindungi FPI atau apa, di tingkat itulah kira-kira mereka tujuannya hanya untuk memperburuk, menjatuhkan nama baik Gubernur DKI. Jadi
Itu kemudian terungkap satu-satu bahwa mereka dibayar oleh orang FPI sendiri. Orang-orang yang ikut dalam demo itu sesungguhnya bukan orang FPI atau ex FPI, tetapi orang lain. Bahkan dapat diduga orang yang beragama lain yang kemudian dipoles dengan jubah, dengan ini, kemudian ikut serta di dalam situ, dalam demo itu mengatasnamakan FPI. Nah, kemudian terbongkar sendiri, pengakuan sendiri. Yang tokoh utamanya dianggap Edi, yang ini ada namanya Edi, yang kemudian ada yang dipakaikan sorban, dipakaikan ini, yang juga ada nama-nama Ambon begitu ya, Maluku. Ya mereka kemudian ada yang saya lihat di video itu juga, kemudian perempuan-perempuan setelah bubaran itu kemudian langsung copot jilbab, buka jilbab gitu ya. Jadi dapat diduga ya mereka, ada sebagian juga mengatakan bahwa sebagian itu bukan yang beragama Islam, tapi mereka dipakaikan jilbab. Dan anehnya lagi, mereka memang dasar ya, memang sesuatu yang batil, yang tidak benar itu pasti ada sisi-sisi yang akan diungkap, diperlihatkan oleh Allah. Nah, mereka misalnya soal jilbab itu ya, tuh. Yang kedua, yang kemudian mereka coba setelah mereka ada satu tempat, kemudian bahkan mereka copotin jilbab mereka. Jadi itu satu menunjukkan bahwa mereka bisa bukan dari kalangan Muslim yang diinikan. Yang kedua, menampilkan kaum perempuan di dalam dengan mengatasnamakan orang-orang FPI memberi deklarasi dukungan terhadap ini atau demo gitu ya. Itu juga salah, karena selama orang mengetahui sepanjang FPI masih belum dibubarkan, demo-demo yang ditampilkan tentu orang-orang yang turun ke jalan untuk melakukan protes itu tidak pernah diikuti oleh kaum perempuan. Ada FPI melarang tidak boleh perempuan turun ke jalan dengan ini, kemudian dengan apa-apa gitu ya. Nah jadi itu ada yang diketahui lah kira-kira. Kemudian ada yang mengaku bahwa mereka dibayar ya. Orang-orang yang ikut demo itu setelah mengaku. Kemudian ada satu yang mungkin punya di pengurus masjid yang punya majelis dan majelis bertalim dan kemudian dikontak, katanya dia itu datang ke sana untuk buat doa-doa di seputar Mola, ternyata digiring untuk melakukan deklarasi terhadap Anies untuk memframing, menjatuhkan nama baik Anies gitu, yang mengaku bahwa mereka orang-orangnya dibayar 150.000 per orang. Nah itu orangnya, belum lagi bosnya kan, orang-orang yang bawa itu pasti lebih besar lagi. Nah itu jadi itu salah satu bentuk orang mengatakan, dalam banyak analisa mengatakan itu diduga dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Anies, atau orang-orang yang memiliki calon presiden orang lain. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu pendukung-pendukung Ganjar itu ya. Karena setelah itu tiba-tiba orang seperti Eko Turpun tadi, Denis Siregar itu kemudian langsung aktif di media sosial, di tweet, kemudian mengatakan bahwa Anies didukung oleh kelompok-kelompok yang sudah organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah, gitu ya. Ini 2 hari berselang itu, atau ini belum selesai, saudara sekalian, soal FPI ini, dukungan FPI, ada FPI Ribuan lah, mengatasnamakan FPI Ribuan lah itu kemudian muncul lagi deklarasi kemarin di salah satu hotel mewah di Bidakara. Bayangin, di hotel bintang 5 deklarasi ada sekelompok orang dan berkelahi. Mereka adalah ex teroris ya. Kemudian mereka juga adalah HTI yang juga organisasi sudah dibubarkan duluan daripada FPI, kemudian mengaku sebagai FPI juga. Di hotel Bidakara, salah satu hotel bintang 5 di Jakarta Selatan, di Tebet situ, daerah ini lurus di Pancoran. Mereka datang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Anies, tapi mengaku kami ini mantan teroris ini, mantan ini. Jadi itu juga disoal sampai berkelahi karena ada yang coba untuk membawa bendera HTI, mirip-mirip HTI gitu. Jadi ini upaya, bahkan yang mengatakannya adalah operasi intelijen yang untuk kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap melejitnya simpati Anies karena prestasi program-programnya. Jadi ada kekhawatiran gitu. Jadi mereka menggunakan misalnya lama-lama bisa saja ex-PKI mengatasnamakan ex-PKI untuk memberi dukungan kepada hanya untuk merusak nama baik Anies di media, bahwa Anies ini didukung oleh ex-teroris, para teroris, pendatang belakang teroris,
organisasi terlarang seperti HTI yang sudah dilarang. Kemudian sebetulnya mereka ini beda jauh ya dengan PKI ya. Kalau PKI itu lebih buruk lagi karena mereka pemberontak dan pembunuh rakyat. Ini musuh-musuh para ulama. Kalau HTI kan tidak mulai itu lebih pada pemikiran. FPI juga begitu, lebih pada pemikiran, berbeda pemikiran dengan negara bubarkan mereka. Saya yakin suatu ketika sejarah bangsa ini telah berubah, mereka nanti eksis kembali karena mereka sebetulnya tidak membahayakan negara. Mereka ini adalah bergerak dalam konteks kajian-kajian keagamaan dan bersifat pemikiran saja. Gitulah. Cuma mereka yang lain mengatasnamakan Pancasila, padahal mereka Pancasila pada sungguhnya mereka sangat tidak Pancasila karena mereka hidup dari sampah-sampah koruptor, misalnya korupsi dan macam-macam sebagainya. Kita tahulah kelompok-kelompok seperti yang mengatasnamakan mereka nasionalis, mereka Pancasilais, mereka hidup dan dihidupi dari mereka-mereka yang diduga jarah harta negara ini, baik itu di kalangan pengusaha maupun di kalangan pemerintahan. Jadi nistah banget sebetulnya di sebelah sana, dan mereka yang mengaku-ngaku sebagai nasionalis maupun Pancasilais itu. Nah, dan hari-hari ini mereka-mereka yang paling khawatir karena jika seorang pemimpin baru muncul, pasca Pak Jokowi ya, negara ini yang ingin negara ini lebih bersih, lebih bagus dan punya nama harum internasional karena kecerdasan dan sang pemimpin misalnya, sehingga bisa memberesin hal-hal yang jelek selama ini dalam sejarah panjang bangsa kita ini yang tidak disentuh oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Mereka khawatir ceruk nasib mereka bisa terbelah dari sini karena orang-orang seperti ini, sekali lagi saya pernah bilang, orang-orang seperti ini tidak layak sebetulnya di masa depan dengan pemimpin Indonesia yang bagus, misalnya kecerdasannya, akhlaknya bagus, dikagumi oleh dunia, bisa menangani bebas korupsi, bisa menangani melakukan pemihakan terhadap rakyat kecil bukan dalam bentuk lip service, tapi ada tindakan kebijakan negara terhadap rakyat kecil sehingga menegakkan keadilan, bisa mengatasi hal-hal yang selama ini tidak teratasi oleh pemimpin lain. Itu yang dikhawatirkan. Mereka menggunakan aidum-aidum Pancasilais, aidum-aidum nasionalis untuk memukul lawan-lawannya. Padahal lawan-lawannya sebetulnya itu mereka yang hanya dengan tekun saja ingin menjalankan kegiatan-kegiatan keagamannya dan menjaga negara ini supaya tidak terbelah, menjaga untuk prihatin terhadap kondisi bangsa yang semakin terpuruk misalnya. Nah, oleh karena itu saya sekalian, kegiatan yang dua peristiwa yang sebetulnya banyak pengamat juga bahkan kita sendiri melihat bahwa kegiatan-kegiatan nista seperti ini memang tidak pantas ya. Tidak pantas dilakukan oleh anak bangsa kita yang mengaku sebagai orang-orang yang tidak Pancasilais maupun nasionalis misalnya. Bahkan mereka yang dilabeli agama-agama. Saya sering mengatakan mereka-mereka ini sesungguhnya umumnya adalah mantan-mantan atau ex pendukung Ahok dulu ketika di Pilgub DKI. Mereka mengatakan ada satu kelompok yang memainkan isu agama untuk menjatuhkan orang lain atau identitas gitu ya. Saya itu mencermati kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Pancasila nasionalisme, justru mereka yang paling banyak menggunakan terma-terma identitas. Misalnya mereka menganggap bahwa ada calon gubernur tertentu, taruhlah dianggap Anies lah ya, itu dianggap dia itu adalah bukan orang Indonesia asli, dia karena Arab, dia orang Yaman dan sebagainya. Dan itu pernah dilakukan juga oleh seorang petinggi intelijen kita yang sudah tua lah, sudah ini gitu ya. Kemudian kelompok-kelompok ini mau menyerang Anies itu dengan isu sara yang luar biasa. Dan justru mereka ini selama ini selalu mengkampanyekan menghindari isu identitas itu. Misalnya Jawa, luar Jawa, itu kan mereka. Dan dilakukan oleh, mohon maaf ini Pak Ganjar, ini mereka yang mengaku sebagai pendukung Anda. Ini sebetulnya sangat merugikan Anda kalau menggunakan orang-orang seperti ini. Pak Ganjar salah satu calon figur calon presiden yang akan datang cukup populer ya di masyarakat. Tetapi kalau menggunakan orang-orang seperti ini,
yang mengaku kami ini tim suksesnya Ganjar, relawan Ganjar, apa-apa dengan perilaku model seperti itu, ya kasihan Pak Ganjar nanti eh, pasti kena imbasnya. Dan hari-hari ini sudah kelihatan begitu banyak orang marah terhadap kelompok-kelompok ini karena memang ya sangat tidak simpatik ya menyerang lawan politik dengan cara-cara yang rekayasa, menjatuhkan orang dengan cara yang paling nista, yang tidak beradab dalam pandangan orang-orang yang berperi kemanusiaan dan orang-orang yang beragama, bahkan orang-orang yang sehat akal demokrasinya. Jadi kita berdemokrasi itu mestinya itu lebih banyak pada narasi, pemikiran positif, bersifat intelektual untuk kehidupan bangsa ini masa sekarang, apalagi itu berkaitan masalah kepemimpinan. Tentu semua orang menghendaki pemimpin Indonesia di masa depan jauh lebih baik dan lebih mumpuni dari pemimpin Indonesia hari-hari ini gitu loh. Nah, jadi kita semakin kalau hari ini ada plus minusnya tentunya, dan minusnya mungkin misalnya ada yang tidak memberi beban terhadap rakyat dan negara kita, maka kita harapkan pemimpin yang akan datang adalah bisa menyelesaikan minus-minus yang hari ini yang ada di dalam kepemimpinan nasional kita pada hari ini gitu loh. Dan dia bisa mengangkat kembali keharuman dan nama baik bangsa kita di masa yang akan datang. Orang memprediksi bahwa orang itu adalah Dr. Anies Baswedan. Sekali lagi karena orang mengatakan bahwa Anies Baswedan memiliki kapasitas yang sangat mendunia ya, dan itu sudah dibuktikan sebelum jadi gubernur, itu mengisi berbagai acara di ranah global, dan acara-acara diskusi, seminar dan sebagainya, dan memiliki pergaulan yang sangat luas punya kawan-kawan secara intelektual maupun secara relasi kemanusiaan banyak di kalangan, karena beliau juga seorang sarjana ya, seorang doktor yang dilahirkan dari Amerika Serikat, kuliah di pusat-pusat kebudayaan dunia, jadi secara intelektual sangat luar biasa. Kemudian dia dibesarkan dalam tradisi keluarga yang sangat religius, karena itu akhlak yang setidaknya diperlihatkan dalam perilaku sehari-hari dan tata tutur katanya sangat teratur dan damai gitu ya, santun gitu. Nah, ini mungkin pemimpin seperti ini yang diperlukan Indonesia di masa depan. Dia juga ada keturunan Sundanya di Jawa, misalnya salah satu orang tuanya di desa Cirebon atau Kuningan gitu ya, di daerah Jawa Barat sini. Dan sebetulnya hal itu tidak lagi ini karena beliau kakeknya adalah juga seorang pejuang nasional, dan kakeknya adalah seorang pahlawan nasional kita, Republik Indonesia, sehingga soal-soal itu tidak perlu. Soal yang mereka kembangkan kebanyakan orang, kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap Anies ini, mereka kembangkan narasi yang terlalu berlebihan dan hanya bisa dilakukan seperti isu-isu yang seperti yang kita sudah ceritakan di awal tadi, hanya bisa dilakukan itu adalah orang-orang yang seperti PKI dulu ya, yang kita baca mereka menghalalkan segala cara untuk menembak atau mensasar lawan-lawan politiknya. Nah, karena itu sebetulnya saya kira bagi kita siapapun yang jadi pemimpin di masa depan setelah Pak Jokowi, tentunya melalui pemilihan di Pilpres di 2024 yang akan datang. Pertama, kita ingin Pilpres itu berlangsung secara demokratis, tentunya juga beralas pada kejujuran dan keadilan. Yang kedua, kita nikmati itu sebagai pesta demokrasi untuk rakyat ini menyalurkan aspirasinya kepada siapa pemimpin mereka, melabuhkan pilihan mereka terhadap para calon-calon pemimpin yang akan datang. Kita juga belum tahu apakah Anies bisa calon presiden yang akan datang, karena secara formal partai belum pernah mengusung. Juga demikian juga Ganjar, demikian juga Puan, misalnya Puan Maharani, seorang yang diduga pemimpin kalangan wanita yang hari ini cukup viral, bahkan juga dipersiapkan oleh PDIP karena dia punya partai yang besar dan berkuasa. Kemudian ada Pak Prabowo, yang ada yang mengatakan Prabowo ini sudah 3 kali ikut pemilu, capres, tidak kalah terus ya. Kemudian dari sisi usia juga terlalu tua ya, sudahlah
perlu memberi distribusi Prabowo sebagai kingmaker yang mempersiapkan kayak Pak Surya Paloh, mereka kan udah calon walaupun mereka pimpin partai, menyiapkan kader-kader untuk bangsa di masa akan datang terbaik, ya, mencalonkan orang yang dianggap layak dan pantas sebagai pemimpin negara pasca Pak Jokowi di pemilu yang akan datang. Ada Prabowo, kemudian ada juga Pak Erick Thohir, ada juga Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar. Nah, saudara sekalian, jadi kita belum memastikan siapa kompetitor capres di masa akan datang. Ada berapa pasangan kita belum tahu, tapi banyak analisa mengatakan bahwa nyaris dipastikan bahwa calon-calon yang akan datang itu mereka yang nama-namanya beredar di survei capres hari ini, ya, itu misalnya saudara Anies Baswedan, kemudian ada Pak Prabowo, kemudian ada Ibu Puan, kemudian ada Pak Ganjar, ada Pak Erlangga Hartarto, Pak Agus Harimurti, dan lain sebagainya. Tentu itu adalah harapan yang dipotret oleh para surveyor, entah survei itu benar atau tidak, bagaimana cara memotretnya, kelompok-kelompok dan lapisan masyarakat untuk mengambil sampel itu kita tidak tahu. Kita serahkan sepenuhnya, itu rahasia mereka. Misalnya juga kemarin ada berita yang lain tentang berita dari sebuah lembaga yang itu sebetulnya lahir dari zaman Pak Harto, namanya CSIS. CSIS ini adalah kelompok think tank, satu lembaga yang selalu dan berafiliasi selalu dengan non-Islam, ya, selama ini, dan kemarin membuat opini lagi bahwa kepemimpinan Anies itu di bawah 50%, tidak lebih dari 50% di para cendekia, bukan saja para tokoh itu tidak lebih dari 50% dianggap gagal. Nah, saya mengatakan kalau CSIS, saya tidak heran karena dari dulu CSIS itu tidak terlalu ramah dengan kaum muslimin. Dan ini adalah kelompok think tank yang banyak dihuni oleh kelompok-kelompok sebelah, ya, yang non muslim. Mohon maaf, itu bukan rahasia lagi. Jadi hari ini kalau dia membuat opini seperti itu terhadap Anies, sementara arus besarnya rakyat, setidaknya rakyat DKI begitu mengagumi gubernurnya, dianggap berhasil, dianggap ramah, dianggap cerdas, bahkan tidak ada yang bantah. Mohon maaf, calon-calon capres yang hari ini diinisiasi, dimunculkan, yang dianggap mendapatkan dukungan oleh rakyat, dari sisi kecerdasan intelektual dan verbal, komunikasi verbalnya serta perilakunya, itu tidak ada yang melampaui Anies. Dilihat dari kita, luar biasa Anies melambung tinggi meninggalkan mereka dari sisi kemampuan intelektual, komunikasi verbalnya, bahkan akhlaknya. Tidak ada yang selevel Anies, dan itu juga dipuja oleh sebagian kawan-kawan dia di dunia barat, di Eropa misalnya, di Amerika. Kita aja yang hati kita terlalu gelap untuk bisa melihat seperti itu, melihat memotret keadaan yang sesungguhnya, atau kita sembunyikan keadaan yang sesungguhnya itu. Kita mengatakan ini berlawanan dengan arus utama yang berkembang di mata publik. Saya kira itu kawan-kawan sekalian. Jadi kita dapat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik itu CSIS maupun oleh kelompok-kelompok yang menggunakan isu-isu HTI, menggunakan isu FPI, bahkan dengan cara yang sangat kasar dan nista, memanipulasi HTI, mengatasnamakan HTI, mengatasnamakan FPI, mengatasnamakan teror, akses teror, kemudian memberi dukungan untuk merusak, dengan harapan merusak citra dan nama baik Gubernur DKI. Beberapa waktu terakhir, karena Gubernur DKI beberapa waktu terakhir namanya dilambungkan secara global, lokal maupun global, nasional maupun global, oleh peristiwa Formula E. Sebuah event yang digagas dan dilaksanakan oleh pemerintah DKI dalam rangka untuk secara ekonomi maupun lainnya mengangkat nama DKI
sekaligus juga menguntungkan DKI, sekaligus juga punya imbas terhadap secara nasional Indonesia di media-media di belantara global dunia, yang kemudian itu dikhawatirkan oleh pihak-pihak yang lain bahwa ini menjadi salah satu modal utama Anies Baswedan yang akan membuat rakyat Indonesia bersimpati dan akan memberi dukungan penuh pada Anies, sehingga mereka kayak gelak, bahkan karena 2 hari setelah itu kan mereka membuat gerakan palsu dengan mengatasnamakan FPI yang tadi kita sudah ulas, kemudian 2 hari kemudian bikin lagi deklarasi yang ini, kemudian tadi berkelain dan satu-satu kemudian terbuka bahwa mereka sesungguhnya bukanlah orang-orang FPI, bukanlah orang-orang yang dengan tulus memberi dukungan, tetapi sebetulnya bagian dari rekayasa, sehingga ada yang mengatakan ini bisa jadi bagian dari operasi intelijen. Ada pejabat-pejabat hitam tertentu di yang mengurus negeri ini tidak suka terhadap ini, maka mereka melakukan itu. Saudara sekalian, biasanya pertarungan seperti ini ada omong kosong kalau tidak melibatkan ada orang-orang yang tidak berlatar belakang ideologi atau keyakinan yang berbeda. Itu omong kosong. Di Indonesia ini kita baca di mana-mana, walaupun memang tidak semua cara berpikir ini disetujui oleh kelompok-kelompok agama yang berbeda, tetapi umumnya seperti itu. KICS misalnya paling contoh, kita begitu dia bikin begitu kita udah tahu padahal apa yang dia lakukan itu beda jauh dengan opini dan pendapat orang yang berkembang selama ini terhadap PKI dan luar biasa. Dia bikin sebaliknya, berani coba. Jadi lembaga yang selama ini mengaku sebagai lembaga-lembaga ilmiah tetapi masuk ke ranah politik dan mencoba untuk membohongi publik gitu loh, dengan merilis kan dia sembunyikan siapa yang mengatakan itu, mana nama-nama intelek, nama-nama di kalangan intelektual yang mengatakan Anies begini dan dia sependapat dengan Anies. Nggak ada. Ngarang, kalau cara itu saya pun bisa melakukan itu, mengarang seperti itu karena sumbernya itu disembunyikan. Sama dengan survei-survei, sumbernya lapisan masyarakat mana yang diwawancara juga disembunyikan. Jadi bohongnya kita. Ya cara ini jadi banyak elemen dari bangsa ini kadang-kadang sudah sakit jiwanya. Ya karena itu banyak diduga juga ini berimbas dari misalnya pilgub yang kalah gitu ya. Saya sering mengatakan begini ke teman-teman. Demokrasi kita ini bahkan di dunia yang memberi mandat terhadap rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung itu tidak terlepas dari pasti ya ada irisan sesama kesamaan keyakinan, kesamaan asal usul, misalnya etnis ya, kesamaan kelompok organisasi. Itu pasti ada irisannya ke sana. Nggak ada demokrasi modern sebanyak apapun itu nggak bakalan itu terlalu Amerika, Inggris nggak ada. Saya tahu saja misalnya kan mayoritas negeri itu agamanya agama Kristen misalnya, pasti pemimpinnya mereka tidak beragama Kristen. Nggak ada. Nah, jadi kalian jangan kecewa, kalian jangan kemudian memainkan isu sarah misalnya yang memukul, mengatakan kepada orang kelompok-kelompok Islam, bahwa kelompok-kelompok Islam yang agak ini kemudian itu sarah dan lain sebagainya. Ini mainan orang-orang minoritas, jangan terjebak loh. Ini mainan orang-orang minoritas. Karena itu kita lihat ketika Ahok kalah, itu mereka serang kelompok-kelompok Anies memainkan isu SARA dan sebagainya, agama, kesamaan. Dan hingga hari ini orang seperti di PSI itu, yang mantan ketua perempuan PSI itu sampai sekarang kayak tidak bisa menerima itu karena dianggap bahwa Anies memainkan SARA. Lah, di mana-mana bukan itu, kita tidak setuju. Tetapi Anda mainkan atau tidak mainkan, tetapi juga orang kan tidak pilih Ahok. Orang akan lebih banyak memilih kesamaan agama, kesamaan etnis, kesamaan apalagi Ahok dalam kepemimpinannya maki-maki rakyat terbuka. Siapa yang bersimpati ke dia? Baru kalian memframing bahwa dia ini tokoh bersih, tokoh ini, padahal banyak masalah. Cuma karena dia dilindungi oleh penguasa aja kan. Jadi ini orang sakit gitu ya. Pada sakit gitu, ini tidak melupakan. Di mana-mana. Jadi kalau mestinya Ahok ya atau siapalah kita, kalau Anda minoritas dari sisi
agama misalnya. Ngukur diri, ngukur baju, walaupun Anda itu hebat. Tidak bakalan Anda jadi pemimpin di sehebat-hebatnya manusia Islam misalnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, atau di mana lah, dan tidak usah di Singapura lah. Tidak bakalan kamu bisa jadi presiden atau pemimpin nasional. Karena pilihannya rakyat dan mereka pasti memilih sesama agama sama mereka, diperintah atau diperintah. Dan itu sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang di-framing bahwa ini syarat dan sebagainya. Mana ada? Itu kan mainan kau aja biar kamu jebak itu kelompok-kelompok yang lain. Sehingga mereka yang minoritas, yang lucu, minoritas menjadi pemimpin itu lucu. Itulah demokrasi kita secara langsung seperti itu. Tanpa diperintah, tanpa diarahkan, rakyat ini tahu si A, si B misalnya. Mereka akan memilih sesuai dengan ada kesamaan keyakinan, itu alamiah di mana-mana itu di dunia ini. Demokrasi sehebat apapun sama dunia ini sama sebenarnya. Di Australia misalnya, kalau komposisi demografi berlatar agama atau ideologi lain, seperti di Australia misalnya di sana taruhlah begini, Nasrani misalnya 50%, taruhlah, sekarang ini kan lebih lah. Kemudian Islam misalnya 20%, Hindu misalnya 5%, Buddha misalnya 2%. Sampai dunia kiamat misalnya komposisi seperti itu, ya pasti Nasrani lah yang jadi pemimpin di sana. Diperintah tidak diperintah, rakyat itu diarahkan tidak diarahkan, rakyat itu dalam prosesi pemilihan langsung kepada pemimpinnya pasti mereka memimpin pemimpin yang berlatar belakang Kristen, disuruh atau tidak suruh. Jadi kalian tidak usah jual-jual isu sara, jual-jual macam-macam lah ini ya untuk menstigma kepada pemimpin-pemimpin Islam tertentu, supaya orang ini tidak ada, orang tuh sudah tahu itu ininya. Sama dengan orang tahu bahwa pemimpinnya punya prestasi, jejak rekam pemimpin yang berprestasi maupun pemimpin yang tidak berprestasi. Itu tidak akan di media, di zaman era media digital model begini, itu tidak bisa ditutupi. Dan kita tidak bisa memaksa rakyat untuk bisa memilih ini dan memilih itu, karena memang rakyat juga sudah cerdas. Memang rakyat kita masih sangat terbatas dari sisi ekonomi maupun kecerdasan, sehingga kadang-kadang juga mudah disuap di kalangan tertentu. Tetapi saya ingatkan bahwa kalau terjadi pemilihan akan datang, siapapun orangnya yang ingin memaksakan kehendak supaya calon presiden ini yang menang dengan misalnya dengan pendekatan menyuap orang per orang di tingkat terakhir punya hak suara, tidak akan mungkin bisa, karena rakyat kita ratusan juta orang. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau saya sering mengatakan bahwa isu-isu sara bekas lumpur-lumpur bekas di DKI, pilkada di DKI yang kemudian membuat kecewa dan sebagainya orang-orang tertentu. Ya karena orang-orang yang tidak bercermin, mau demokrasi tetapi tidak mau mengakali demokrasi. Ahok kalah ya kelompoknya kecil kok Ahok itu. Terus prestasi juga dalam rentang itu banyak menyakiti banyak orang secara verbal. Lihat aja video-video jejak digitalnya. Kemudian menyalahkan bahwa orang ini main isu sara apa. Ini orang sakit semua. Kalah Ahok itu, sekalipun Ahok itu benar, dia itu santun Anda, kalah aja. Karena dia berbeda secara diametral dengan keyakinan publik gitu loh. Keyakinan pribadi maupun yang lain. Dan demokrasi kan seperti itu. Jadi jangan salahkan orang tidak memilih dia karena berbeda keyakinan. Karena orang punya keyakinan sama dengan keyakinan orang lain. Agama Kristen misalnya, mereka harus pilih yang sama-sama karena dibawa kerajaan Yesus. Sama di Muslim kita tuh, walaupun tidak seperti itu, kita juga sebagian besar ini punya keyakinan yang benar dan lurus, juga akan berpendapat seperti itu. Karena bagi kami, pemimpin kami itu, kami menaruhkan suara kami untuk memilih seorang pemimpin itu, pertanggungjawabnya adalah dunia dan akhirat. Jadi Anda jangan memaksa kami dengan misalnya mengatakan, oh ini demokrasi. Ya demokrasi seperti itu. Sama juga berlaku negara-negara yang lain dengan keyakinan agama yang berbeda-beda. Sama seperti itu. Jadi, ya sudah. Bagi
kalau kamu merasa minoritas secara keyakinan, minoritas secara eh, etnis, ya tahu diri dong. Walaupun kamu merasa pintar, itu kan kamu aja yang merasa pintar sendiri, kamu aja merasa bersih, padahal sesungguhnya tidak bersih juga, curi juga, nyuri juga. Ya jangan calon yang kemudian orang tidak pilih, kamu nyalahin orang, gitu loh. Kemudian tidak Pancasilais lah, tidak undang-undang dasar itu juga memberi jaminan kok kepada setiap warganya untuk menyampaikan pikiran, pendapat, termasuk pilihan. Mereka coba-coba mengotak-ngatik undang-undang dasar, mengotak-ngatik Pancasila. Padahal jelas tidak ada di Pancasila itu semua banyak kata yang berasal dari kata-kata Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, substansinya diyakini oleh umat Islam di Indonesia sebagai tauhid, percaya kepada satu Tuhan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pri kemanusiaan itu di dalam Islam tersebar berbagai ayat maupun di dalam hadis-hadis tentang betapa kita saling pri kemanusiaan harus ditegakkan. Itu keadilan, itu kata Islam, dan seterusnya sampai tentang persatuan. Kita sangat tekankan persatuan kemanusiaan maupun persatuan antar sesama Muslim. Tekankan dalam Islam dan lainlah sampai di akhir pasal kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sangat ditekankan. Bagi kami Muslim, Pancasila final. Pancasila rumusan nilai-nilai utama sebagian dari nilai utama dalam Islam yang dirumuskan dalam Pancasila. Bagi kami Pancasila adalah milik umat Islam, bukan milik siapa-siapa. Yang itu dirumuskan para tokoh-tokoh kami Muslim, kemudian bersama beberapa tokoh agama yang lain yang kemudian setuju. Emangnya Soekarno siapa? Sebagai yang dianggap sebagai perumus Pancasila pertama. Soekarno kan seorang Muslim intelektual, seorang Muslim yang cerdas, intelektual luar biasa. Walaupun dalam perjalanan kekuasaan kemudian banyak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang lain, kemudian dijatuhkan, demikian juga Pak Harto dan sebagainya. Bukan siapa-siapa. Soekarno bagi kami adalah seorang pemikir Muslim utama pada zamannya, seorang pemikir Muslim yang sangat bersemangat. Nah karena itu ketika Anda bisa cecaki, kalau baca bukunya dan berbagai catatan di bawah bendera revolusi, Anda ketemukan dia juga yang menyuruh terjemahan buku The Spirit of Islamnya Syed Amir Ali yang terkenal itu dari India ke bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian dia juga menyuruh Kasanda Salah itu menerjemahkan pasang surut buku El Stoddard dari pasang surut kulit berwarna yang dianggap bisa memberi inspirasi untuk perjuangan bangsa-bangsa yang ditindas oleh para kolonialisme pada zaman itu. Nah, jadi kita kembali ke soal tadi. Jadi itulah saudara-saudara suasananya, yang jadi kita jangan percaya dengan aidong-aidong yang mereka kemukakan bahwa ini nasionalis, bahwa ini makanya tidak boleh, ini dianggap ini sara dan apa. Ini sara di dalam politik, ini permainan kaum minoritas, menekan gitu ya. Gitu. Saya kira saudara sekalian, kita sudah memasuki waktu sholat. Video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, membuka wawasan kita, pikiran kita, dan memberi kontribusi berarti bagi perkembangan isu-isu yang berkembang di hari-hari ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini, karena keberlangsungan dari hidup channel ini sangat tergantung pada ketulusan dan keikhlasan Anda menekan tombol subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.